100 hari dia menjadi gubernur, kedua baru kemarin kita pilpres gitu kan. Jadi tolong teman-teman wartawan bersabar. Soal KDM masih dianggap sebagai aset elektoral. Buktinya kritik-kritik terhadap KDM itu pendukung KDM atau pembela KDM itu masih datang dari kelompok elit Gerindra. Lihat. Iya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi terkait dengan bagaimana isu dari KDM ini yang semakin santer ya teman-teman. Diberitakan bahwasanya begitu banyak orang yang berharap KDM ini untuk maju di Pilpres 2029 teman-teman. Tapi sekarang kita akan lihat beberapa pendapat dari beberapa orang yang ada di media sosial teman-teman, dan beritanya seperti apa kita akan saksikan bersama-sama teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman. Kita akan lihat beritanya. Statement-statement elit Gerindra masih membela KDM, tapi itu hari ini tidak tahu apa yang terjadi nanti jelang 2029. Apakah dampak kepuasan kinerja KDM terhadap persaingan elektoral dalam kontestasi pemilihan presiden 2029, apakah bisa kita sebut bahwa tingginya approval rating menjadikan KDM sebagai capres alternatif untuk Pilpres 2029? Public approval itu salah satu penjelasan perilaku memilih. Public approval itu masuk di kubu ini. Jadi orang memberikan reward pada pemimpin yang dianggap berhasil dan memberikan punishment kepada pemimpin yang dianggap tidak berhasil. Public approval KM secara teori punya implikasi ke elektabilitas dia. Nah, lagi-lagi terlalu dini untuk mengujinya sekarang. Ya, karena pertama masih 100 hari dia menjadi gubernur, dua baru kemarin kita pilpres gitu kan. Jadi tolong teman-teman wartawan bersabar. Soal elektabilitas ada waktunya. Tapi sekarang kita kasih masukan terutama yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan. Bukan hanya Jabar. Jadi harapan saya dengan dipublikasikan secara luas, membandingkan dengan 6 provinsi di Jawa, itu memunculkan local champion, memunculkan kepala-kepala daerah yang luar biasa. Nah, jadi siapa tahu gitu ya, dengan memunculkan gubernur yang baik di mata publik, menurut warga mereka masing-masing, kita punya banyak pilihan ya untuk 2029. Di 2029 itu menurut putusan MK, tiap partai peserta pemilu sudah boleh menominasikan capres dan cawapres. Makin banyak pilihan semakin baik, dan jangan pilihan itu dibatasi oleh elit politik. Tapi kalau elit yang berhak menentukan capres cawapres memaksa kita makan nasi begatul, ya nggak ada pilihan kita pengen pilihan itu diperbanyak, dan secara normatif MK sudah memberikan pilihan itu dengan membongkar tadi masih 100. Ya baik teman-teman, di sini bahwasanya di beritanya terlalu dini, bahwasanya kalau kita akan membahas bagaimana KDM itu dicalonkan sebagai calon presiden di 2029 teman-teman. Tapi dengan survei yang sekarang yang lumayan tinggi teman-teman, kemarin ada yang mengatakan bagaimana kepuasan dari warga Jawa Barat sampai dengan 4,7% teman-teman. Mungkin itu juga akan jadi pemantik gubernur-gubernur lain untuk berbuat yang lebih baik bagi warganya teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar menurut teman-teman seperti apa dari video ini. Kita akan lanjutkan ke berita selanjutnya teman-teman. Sebagai gubernur Jawa Barat yang memiliki warga cukup besar, hampir 50 juta ya Bang ya? 50 juta, itu dia ingin panggung Jawa Barat ini coba diperluas agar dia tidak dikenal hanya di Jawa Barat atau Purwakarta. Dan bagi orang politik saya rasa itu suatu kewajaran ya, ketika seorang gubernur, atau kita juga tahu latar belakangnya Deddy Mulyadi itu adalah latar belakang aktivis HMI, yang dia juga sudah melalang buana di dunia politik, sehingga ketika mendapatkan kekuasaan sebagai gubernur Jawa Barat, dia ingin memainkan perannya sebagai orang politik, dan ini sedang dia lakukan. Jadi peran secara orang politik dilakukan semaksimal mungkin oleh Deddy Mulyadi, yang kadang-kadang memang akhirnya itu berdampak pada hubungan antara eksekutif legislatif yang sekarang ini juga akhirnya bersinggungan. Ya teman-teman, dari beritanya itu bagaimana seorang gubernur ini, apalagi Kang Deddy Mulyadi ini, dengan beliau juga latar belakang yang dulunya disebutkan barusan sebagai aktivis HMI dan lain sebagainya teman-teman. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar seperti apa menurut teman-teman. Kita akan lanjutkan ke berita selanjutnya teman-teman. Ingat teman-teman, jangan lupa untuk komentar teman-teman.
Hanya di Indonesia anak kecil motor-motoran. Hanya di Indonesia anak kecil main HP. Hanya di Indonesia anak kecil minum ciu. Hanya di Indonesia anak kecil makan eksimer. Hanya di Indonesia anak kecil ngelem. Hanya Indonesia anak kecil minum komik 15 biji sekali minum. Hanya di Indonesia yang mengaku beragama Islam. Mau maju tidak? Rubah perilaku buruk. Anak kecil jangan dulu main HP. Anak kecil jangan main motor. Bocah cilik tinggal di rumah. Bantu ibumu ke sawah, bantu ibumu ke ladang, bantu ibumu ke kebun. Pelihara domba, pelihara sapi, pelihara ayam. Tumbuhilah jadi entertainment baru. Pelihara laut, jadilah nelayan yang hebat. Jadilah petani yang kuat. Jadilah pengusaha yang kokoh. Jadilah politisi yang handal. Jadi teman-teman, di beritanya ini bagaimana Kang Deddy Mulyadi itu memotivasi para anak muda ya teman-teman, bahwasanya jangan hanya main HP katanya teman-teman, tapi bagaimana anak muda itu membantu orang tuanya dengan berbagai macam kegiatan teman-teman. Kita akan lanjutkan videonya teman-teman. Engkau adalah harapan bangsa, jangan kayak sekarang. Orang tua hari ini tak sanggup lagi menghadapi anaknya. Kenapa ini terjadi? Dibiarkan sejak kecil, diikuti keinginannya, makin gede makin susah diarahkannya. Sekarang orang tua nggak boleh lagi takut sama anak-anaknya. Kalau anaknya bangkang, anaknya melawan, laporkan ke gubernur, kita bawa ke kantor polisi, kita bawa ke barak TNI. Sekarang anak-anak mulai takut sama gubernur. Kalau nggak mau mandi, liatin videonya. Kamu mandi nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu makan nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu segera sekolah nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur hadir untuk nakutin anak-anaknya disuruh sekolah. Tapi efektif. Kenapa? Insya Allah nanti anak-anaknya tumbuh dengan baik. Tetapi ibunya juga harus ngasih contoh yang baik pada anak-anaknya. Anak-anakku jangan main HP. Ibunya juga jangan main HP. Kamu nak, jangan main tiktokan terus nak. Jangan main tiktokan. Kasih contoh pada anaknya. Anak itu tergantung didikan ibunya. Perilaku ibunya akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Anak-anak kamu jangan bersolek terus. Jangan bersolek terus. Ya ulah bersolek wae. Betul nggak? Ibunya ajarin anaknya nyuci piring, ibunya ajarin anaknya mengepel, ibunya ajarin anaknya memasak, ibunya ajarin anaknya nyuci baju, nyetrika baju. Ingat, anak-anakmu ulah dibere kejo magicom. Kenapa? Hari ini banyak ibu-ibu pengadulan, pemalas. Ibu-ibu rubah dirimu sekarang ya. Mau jadi tauladan anak-anak? Berilah masakan yang baik bagi anak-anaknya. Karena masakan yang dibuat ibunya adalah doa bagi anak-anaknya. Maka saya meminta dalam surat edaran saya, kaum ibu Jawa Barat, sebelum nanti pembelakuan makan bergizi gratis, dari sekarang ke sekolah gak usah dikasih uang jajan anaknya. Kasihlah bekal yang cukup dalam bentuk makanan yang engkau buat. Karena dalam setiap butir nasi yang engkau buatkan, di situ ada doa yang tembus ke langit. Doa keikhlasan seorang ibu pada anak-anaknya. Baik teman-teman, jadi di sini bagaimana KDM ini juga memotivasi para ibu-ibu yang ada di Jawa Barat dengan surat edaran katanya teman-teman. Bahwasanya bagaimana juga beberapa bulan yang lalu KDM ini memasukkan anak-anak yang nakal, yang tidak mau sekolah dan lain-lain, dimasukkan ke barak militer teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar seperti apa menurut teman-teman dari berita ini. Mungkin ini juga akan menjadi bekal nantinya bagi Deddy Mulyadi atau KDM ini sebagai penilaian dari para masyarakat yang tidak hanya di Jawa Barat teman-teman, tapi di seluruh Indonesia, bagaimana keputusan beliau untuk seorang anak teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar. Kita akan lanjutkan ke berita selanjutnya teman-teman. Banyak banget warganet yang posting di media sosial katanya 2029 KDM RI 1. Kalau menurut saya sih kan masih lama ya, ada 4 tahun lagi ke depan. Tapi kalau menurut kalian 2029 KDM RI 1 atau masih di Jabar? Kalau menurut saya sih lebih baik KDM di Jabar, menata saja Jawa Barat biar lebih istimewa lagi. Saya takut kalau nanti gak ada lagi gubernur yang kayak KDM. Kalau menurut kalian gimana? Banyak banget warganet. Ya, jadi di sini teman-teman bahwasanya ada salah satu juga dari kawan-kawan ini teman-teman, Kang Mus ini namanya teman-teman. Beliau berkomentar bagaimana untuk KDM ini di 2029 KDM RI 1 teman-teman di narasinya ini. Silakan teman-teman komen di kolom komentar seperti apa menurut teman-teman dari potongan video ini. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya teman-teman.
Yang dukung kebijakan Kang Deddy, rakyat kecil. Yang ribut, elit yang cuma duduk manis. Kang Deddy pernah bilang, siapa yang paling mendukung kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang paling menentang? Elit. Dan itu kenyataan yang pahit. Tapi, jujur, saat rakyat hidup susah, anak-anak tidur di kolong jembatan, remaja tawuran karena tak punya ruang ekspresi, Kang Deddy turun tangan langsung. Bukan sekadar janji, tapi aksi. Sementara para elit, komentar dari balik meja, nyinyir dari balik layar, mereka tidak turun ke lapangan, tidak menjemput masalah, tidak menyentuh luka rakyat. Rakyat itu seperti akar. Mereka mungkin tak terlihat, tapi merekalah yang menahan pohon tetap berdiri saat angin datang. Sedangkan elit yang cuma bisa mencibir, mereka seperti daun kering, berguguran saat musim kritik datang. Hari ini, kita tidak butuh pemimpin yang disukai elit. Kita butuh pemimpin yang dipeluk rakyat, tak takut kritik, karena hatinya tulus. Kang Deddy bukan sempurna, tapi beliau hadir, dan kadang kehadiran itu jauh lebih penting daripada ribuan teori kosong dari balik kursi. Kalau kamu juga percaya pemimpin sejati itu yang dicintai rakyat kecil, komentar kami bersama Kang Deddy. Tag temanmu yang masih dibutakan oleh elit-elit yang cuma bisa membual tapi tak pernah berbuat. Follow dan bagikan video ini biar suara rakyat tak lagi kalah oleh suara elit. Yang dukung. Baik teman-teman, jadi di video ini bahwasanya ada salah satu warganet teman-teman yang sangat sepertinya mendukung Kang Deddy Mulyadi, dan beliau membandingkan dengan para elit yang hanya bisa berkomentar tapi di belakang meja teman-teman. Tapi bagaimana KDM ini langsung turun tangan membuat banyak sekali kebijakan yang sangat memuaskan rakyat Jawa Barat teman-teman. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar seperti apa menurut teman-teman dari video ini. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya teman-teman. Pemimpin harus ngambil keputusan, pemimpin harus ngambil gerakan, gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Ambil resiko, karena tugas pemimpin mengambil resiko. Siapapun yang menghalangi kita, ya siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan. Pemimpin harus. Baik, di sini teman-teman bahwasanya bagaimana KDM itu memotivasi para warganya, bahwasanya pemimpin itu harus berani teman-teman, jangan takut teman-teman. Apalagi seperti sekarang banyak sekali para elit ini yang mengambil keuntungan untuk dirinya pribadi teman-teman. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar seperti apa menurut teman-teman dari video ini teman-teman. Silahkan ramaikan kolom komentar teman-teman. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. KDM kan tiap ditanya apa-apa juga saya prajuritnya Prabowo, gitu kan. Bukan antitesanya dong dari established government. Ya, nggak bertentangan dengan kekuatan established nih. Jadi pertama kalau KDM, Pak Prabowo ini kan masih 2 periode. Jadi siapa KDM sebagai gubernur juga 2 periode. Dia Gerindra. Menurut saya dia kan nggak akan memaksakan diri untuk kemudian harus berhadapan dengan Prabowo. Saya mah kerja aja. 29 ya. Baik karena memang masih ada kesempatan 10 tahun yang akan datang, maupun juga potensi kerepotan-kerepotan yang akan dihadapi. Kalau loncat dikit ke proyeksi 2029 ya. Kalaupun peluang ada, saya kira enggak gitu ya. Dan begini, menurut saya Kang Deddy juga harus ingat bahwa basis dia itu Jawa Barat, yang notabene basisnya Pak Prabowo juga. Jadi dia menguat karena faktor Prabowo. Iya, jadi nanti kalau dia ngotot maju di Jawa Barat, belum tentu pemilih Jawa Barat itu ke dia. Untuk satu catatan, bahwa saya berbicara ini belum dengan dasar temuan survei ya. Mungkin kalau temuan surveinya berbicara lain, mungkin analisa saya bisa berbicara lain juga gitu. Tapi per hari ini semuanya tanpa melihat hasil survei, dan harus diketahui bahwa angka-angka survei itu penting banget gitu loh untuk jadi analisa gitu. Menurut saya dia tidak akan maju 2029 sekalipun dia populer. 1, karena dia masih punya kesempatan lagi. 2, karena akan berhadapan dengan Prabowo. 3, ya tanpa melihat hasil survei ya, belum tentu juga popularitas di Jawa Barat itu akan mengalahkan seorang Prabowo ya. Emang saya sih kalau di survei pada hari ini aja dugaan aja ya, masih tinggi Prabowo dibanding dengan KDM kalau untuk presiden.
sebagai calon gubernur ya dipilih, tapi untuk presiden masih Prabowo. Jadi di sini teman-teman bahwasanya bagaimana Pak Kodari ini menilai bahwasanya KDM tidak akan maju di Pilpres 2029 teman-teman. Apalagi beliau mengatakan barusan bahwasanya di Jawa Barat itu memang orang-orangnya Pak Prabowo atau orang-orangnya Gerindra begitu teman-teman. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar seperti apa menurut teman-teman. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya teman-teman. Ya teh sabar imah we. Ya teh sadayana di teh 17 imah. Kan lamun kieu wae mah bener. Engke longsor ngagubrak deui. Layangan tanah anu jangan 17 imah di mana? Anu 17 imah tanah itu teh saya. Aya cuman di dituntut. Heeh, geus di pangieunkeun di mana? Di bari bantuannya di mana? Imahna kudu imah panggung. Ame teh longsor tukang jadi imah panggung raya. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, belusukan terus, makin viral dan makin dicintai rakyat. Wah, jangan-jangan Kang Deddy punya misi besar nih. Belakangan ini nama Kang Deddy Mulyadi makin sering muncul di sosial media. Seperti kita tahu teman-teman, gaya beliau sangat merakyat. KDM belusukan ke pasar dan bantu rakyat secara langsung. Tapi ini menimbulkan pertanyaan nih di kalangan netizen. Ini beneran murni pengabdian? Atau bagian dari misi politik jangka panjang? For your info, Kang Deddy Mulyadi ini bukan orang baru, Besti. Beliau mantan bupati dan juga mantan anggota DPR RI. Dan dikenal punya basis massa kuat di Jawa Barat. Kalau kita lihat strateginya, bisa aja ini buat pemanasan 2029 kan? Tapi bagaimana menurut kalian? Kang Deddy Mulyadi ini calon kuat untuk 2029 nggak? Atau KDM cuma ingin jadi pemimpin yang dekat dan mensejahterakan rakyat? Tapi yang menariknya, KDM nggak pernah terang-terangan ngomong soal nyapres sih. Kang Deddy Mulyadi ini bener-bener fokus sama rakyat. Makanya banyak yang bilang kalau semua capres kayak Kang Deddy, kita mah nggak takut milih. Kang Deddy Mulyadi Ya, teman-teman silakan teman-teman komen di kolom komentar bahwasanya ini salah satu juga warganet yang menilai apakah dari apa yang dilakukan KDM sekarang ini hanya pencitraan atau sebagai modal awal untuk beliau maju di Pilpres 2029 atau apakah memang apa yang dilakukan oleh KDM sekarang ini benar-benar untuk rakyat begitu teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar seperti apa menurut teman-teman. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya teman-teman. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi disebut bisa melawan bosnya sendiri yakni Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2029. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik UIN Jakarta Burhanuddin Muhtadi dilansir dari Warta Kota pada Jumat 30 Mei. Prediksi itu disampaikan Muhtadi karena popularitas Deddy Mulyadi terus meroket. Menurut Muhtadi, jika popularitas Deddy Mulyadi stabil, maka dirinya bisa melenggang ke Pilpres 2029. Muhtadi mengatakan hal itu bisa terwujud jika Deddy Mulyadi berani melawan bosnya sendiri. Adapun Deddy Mulyadi saat ini merupakan kader Partai Gerindra, sementara Prabowo merupakan Ketua Umum Gerindra. Namun Muhtadi mengatakan tidak menutup kemungkinan Deddy Mulyadi diusung partai lain ketika maju Pilpres 2029. Sehingga peluang bagi Deddy Mulyadi maju Pilpres 2029 disebut Muhtadi masih terbuka lebar. Gubernur Jawa Barat. Ya teman-teman, bahwasanya di berita ini bagaimana sekarang Kang Deddy Mulyadi itu memang punya peluang besar untuk maju di Pilpres 2029. Tapi yang akan menjadi dilemanya yaitu bahwasanya Pak Prabowo sekarang yang kemungkinan besar juga akan maju menjadi calon presiden di 2029 yang punya posisi yang sama ya di Partai Gerindra teman-teman. Bukan posisi yang sama ya, tapi maksudnya bahwasanya Kang Deddy dan Prabowo ini di satu partai teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar seperti apa menurut teman-teman. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya teman-teman. Terlalu terang sekali bagaimana seorang gubernur Jawa Barat bisa melakukan aksi-aksi yang sangat luar biasa mengejutkan. Kalau tidak ada dukungan dari politik, partai politik, tidak ada dukungan dari pusat, dari pihak penguasa, rasanya Deddy Mulyadi tidak mungkin bisa melakukan ini semua. Pokoknya kayak gak ada batas gitu ya. Dia bisa melakukan apa saja. Dia tiba-tiba bisa membongkar bangunan besar di Puncak Bogor. Dan itu nyaris nggak ada
protes, nggak ada pemberontakan, nggak ada kritikan. Itu kalau cuma gubernur Jawa Barat biasa, rasanya nggak akan bisa dia melakukan hal yang seperti itu. Dan belum selesai kekagetan kita kepada Deddy Mulyadi ketika membongkar bangunan-bangunan yang ada di Puncak Bogor dan menyegel beberapa lainnya. Hari ini tiba-tiba Deddy Mulyadi memunculkan program barak militer untuk menampung anak-anak yang nakal, yang sering tawuran dan terlibat kasus kriminal. Jadi mereka-mereka anak-anak muda yang nakal atau ada kasus kriminal, kalau diizinkan sama orang tuanya, itu akan dikirim ke barak militer untuk dididik selama 6 bulan. Dan sudah langsung jalan. Ini bukan cuma usulan, pemikiran, atau ide atau gagasan, enggak. Ini langsung eksekusi, langsung terjadi. Hari ini ada 39 anak yang sudah masuk barak dan TNI langsung siap siaga untuk melaksanakan dan menyampaikan pendidikan kepada 39 anak ini selama 6 bulan ke depan. Kalau tidak ada dukungan dari politik, partai politik, tidak ada dukungan dari pusat, dari pihak penguasa, rasanya Deddy Mulyadi tidak mungkin bisa melakukan ini semua. Sehingga saya kemudian memprediksi bahwa kayaknya Deddy Mulyadi ini memang dipersiapkan oleh Partai Gerindra dan partai pendukung lainnya untuk tahun 2029 nanti. Atau ya kalaupun misalkan tidak sebagai calon presiden, setidaknya dijadikan cadangan untuk sebagai calon wakil presiden kalau Presiden Prabowo mau maju lagi di tahun 2029. Tapi kalau Pak Prabowo nggak maju, ya maka Deddy Mulyadi adalah satu-satunya calon presiden mutlak dari Partai Gerindra yang nampaknya itu akan bisa membuat pertarungan di Pilpres 2029 sangat mudah untuk dimenangkan oleh Deddy Mulyadi. Karena ada analisa, ada kemungkinan bahwa Gibran akan maju sendiri lewat PSI sebagai calon presiden nantinya, dan entah dengan siapa wakilnya. Tapi ya itu menjadi tidak penting lagi rasanya bagi Gerindra atau Presiden Prabowo ketika mereka hari ini memiliki gubernur Jawa Barat yang sangat atraktif sekali dan secara komposisi jauh-jauh lebih mengungguli Pak Jokowi. Terus terang apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, dari intonasi, dari gaya komunikasinya, dari cara dia berhadapan-hadapan dengan masyarakat, dari cara dia memunculkan program-program, itu jauh-jauh lebih baik dibandingkan Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin kalau bicara masih agak terbata-bata, tapi Deddy Mulyadi sangat terukur sekali, bahasanya sangat nyaman sekali dan lancar sekali ketika berbicara. Jadi ya kayaknya itu akan ada dukungan besar kepada Deddy Mulyadi, dan saya nggak tahu sekarang itu apakah sudah mulai ada kelompok-kelompok yang merapat ke Jawa Barat, tapi ini bukan bocoran, tapi lihat saja dalam beberapa bulan ke depan, atraksi yang akan disampaikan oleh Deddy Mulyadi akan jauh-jauh lebih hebat dari ini rasanya. Dan kalau ini sudah dipersiapkan seperti ini, ya maka ya kita akan mungkin kita akan memiliki presiden yang lebih baik di masa yang akan datang. Mungkin. Ya teman-teman, dari berita ini bahwasanya bagaimana KDM itu melakukan banyak hal di Jawa Barat itu pastinya dengan punya dukungan di belakang teman-teman. Yang dimana dukungan ini maksud ini pastinya dari orang dari orang nomor 1 di Republik ini teman-teman. Atau mungkin kedepannya KDM ini dipersiapkan untuk 2029 entah jadi calon presiden sebagai pengganti Prabowo atau menjadi calon wakil presiden yang akan menemani Prabowo teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar seperti apa menurut teman-teman. Kita akan lanjutkan ke berita selanjutnya teman-teman. Pak Presiden, sorry Pak, maaf Pak. Ini doa Pak, ini terlalu dimimpi Pak. Dimimpi Pak. Mudah-mudahan amin Pak. Presiden saya Prabowo Subianto. Maaf Pak. 2 periode. Maaf Pak. Terlalu dimimpi Pak. Bukan. Aku tahu orang sana suka berpolitik. Pak Presiden, sorry. Baik teman-teman, jadi di sini bagaimana salah satu warga yang keceplosan tiba-tiba memanggil KDM itu Pak Presiden. Tapi dengan tegas KDM ini menjawab bahwasanya presiden saya Prabowo Subianto 2 periode katanya teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar seperti apa menurut teman-teman dari video ini. Untuk saat ini teman-teman cukup sampai di sini videonya. Kita akan lanjutkan nantinya di berita-berita selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen teman-teman. Dan silakan
berkali-kali saya ucapkan dan katakan, silakan teman-teman komen di kolom komentar menurut apa teman-teman dari berita-berita yang telah kita saksikan sama-sama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.